Halo, selamat pagi. Saya Putri Asmelia dari D3 Pajak Alih Program tahun 2023 Politeknik Keuangan Negara STAN. Dan kali ini saya mau berbagi informasi mengenai proses audit berbasis resiko. Kita belajar bareng-bareng ya. Yuk kita mulai. Sebelum kita membedah satu-satu tentang risk-based audit process, ada baiknya kita mengetahui dulu nih apa itu audit risk. Audit risk menurut Arens dalam bukunya Auditing and Assurance Services adalah resiko bahwa auditor memberikan opini yang tidak tepat atau misleading mengenai laporan keuangan suatu entitas, meskipun laporan keuangan tersebut mengandung penyimpangan material. Dengan kata lain nih, audit risk itu adalah resiko bahwa auditor gagal mendeteksi ketidakbenaran atau penyimpangan material dalam laporan keuangan yang dapat menyebabkan opini audit yang salah. Nah, teman-teman, komponen dari audit risk ini ada 3, yaitu ada inherent risk, ada control risk, dan ada detection risk. Apa sih itu masing-masing? Nah, masing-masingnya, inherent risk itu adalah risiko bawaan. Risiko bawaan itu maksudnya apa? Maksudnya adalah risiko yang mungkin timbul akibat karakter bawaan dari suatu transaksi. Bisa karena kompleksitas transaksi tersebut, atau kompleksitas perhitungannya, atau asetnya mungkin mudah dicuri atau digelapkan, atau juga ketiadaan informasi yang sifatnya objektif. Nah, perlu diketahui bahwa inherent risk atau risiko bawaan ini di luar jangkauan auditor dalam melakukan pencegahan. Nah, bahkan inherent risk ini juga di luar kendali dari pihak auditi sendiri atau pihak perusahaan sendiri. Dengan kata lain, auditor hanya bisa menemukan tetapi tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, kira-kira perusahaan yang memiliki inherent risk yang tinggi itu ciri-cirinya seperti apa? Yang pertama, biasanya terjadi profitabilitas yang terus menurun, atau bisa juga indikator kinerja kunci lainnya ya, tidak harus profitabilitas. Kemudian biasanya terjadi kekurangan modal kerja. Nah, terjadi kekurangan modal kerja ini merujuk kepada ekuitas perusahaan yang menurun. Kemudian, tingginya aset yang menganggur atau tidak menghasilkan. Contohnya seperti cadangan kas yang berlebihan. Nah, di sini kita bisa lihat sama-sama terdapat gambar yang mengasumsikan bagaimana komponen dari audit risk itu sendiri. Nah, di sini ada keran yang mengaliri air, di mana keran ini merupakan inherent risk atau resiko bawaan. Air ini kita ibaratkan seperti error. Error ini akan melewati saringan pertama, yaitu control risk atau sistem pengendalian intern milik auditi. Kemudian, setelah lolos dari control risk, error ini akan disaring lagi menggunakan detection risk. Detection risk inilah yang dilakukan oleh auditor dan dalam kendali auditor. Nah, jika error tersebut sudah melewati saringan kedua, maka seharusnya sudah error undetected by auditor. Nah, namun, jika dalam kenyataannya masih terdapat error yang terdeteksi, atau auditor gagal mendeteksi ketidakbenaran atau penyimpangan material dalam laporan keuangan tersebut, maka itulah selanjutnya yang kita sebut sebagai audit risk, atau resiko dari pelaksanaan audit itu sendiri. Oke teman-teman, secara garis besar, risk-based audit proses ini terbagi atas 3 tahap. Tahap yang pertama adalah penilaian resiko atau risk assessments. Yang kedua adalah respons atas hasil penilaian resiko atau risk response. Dan tahap yang ketiga adalah laporan atau report. Nah teman-teman, kita bisa sama-sama lihat di sini risk-based audit process sudah terangkum dalam satu gambar ya sebenarnya. Nah, di sini kita bisa lihat ada risk assessment yang berwarna biru, risk response yang berwarna merah, dan reporting yang berwarna hitam. Risk assessment ini terdiri dari internal control system, 3 lines model, sama risk management. Di sini juga terdapat materiality, kemudian ada analytical. Nah, internal control system inilah yang merupakan SPI atau Sistem Pengendalian Intern milik auditi. Pada dasarnya, risk assessment ini sebagai penyaring dari inherent risk atau risiko bawaan dari laporan keuangan perusahaan tersebut. Kemudian, di dalam risk assessment ini dilakukanlah control risk atau sistem pengendalian intern milik auditi itu sendiri. Setelah tahap risk assessment, kemudian kita masuk kepada tahap risk response yang
beri warna merah di sini. Tahap risk response ini basically dilakukan oleh auditor. Di sini auditor melakukan detection risk. Setelah melakukan detection risk, auditor akan membuat reporting atau laporan, yang mana di sini ditandai dengan berwarna hitam ya. Laporan ini akan melalui 3 syarat dulu, apakah dia sudah memenuhi sufficient and appropriate evidence, apakah dia terdapat error yang lebih besar daripada PM, atau apakah terdapat pervasive error dalam membuat statement atau dalam membuat opini terhadap laporan keuangan perusahaan tersebut. Jika ternyata laporan keuangan tersebut tidak memenuhi sufficient and appropriate evidence, maka auditor dapat secara langsung memberikan opini disclaimer atau tidak memberikan pendapat. Ketika digali lagi, syarat kedua, apakah errornya lebih besar daripada PM? Jika tidak memenuhi, maka auditor langsung memberikan opini unqualified atau wajar tanpa pengecualian. Namun jika ternyata errornya benar lebih besar daripada PM, maka di sini dilihat lagi ada tidak pervasive errornya. Jika ternyata terdapat pervasive errornya, maka auditor bisa secara langsung memberikan opini adverse atau tidak wajar. Namun ternyata tidak terdapat pervasive error dan errornya lebih besar daripada PM, maka auditor akan melakukan adjustment. Dari hasil adjustment ini bisa diputuskan apakah akan memberikan unqualified atau wajar tanpa pengecualian atau qualified wajar dengan pengecualian berdasarkan hasil dari adjustment tersebut. Masing-masing tahap dari risk-based audit proses ini akan saya jelaskan di slide-slide berikutnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang risk assessment. Risk assessment digambarkan di dalam lingkaran biru ini terdiri dari internal control system, three lines model, sama risk management. Internal control system atau kita sebut sebagai sistem pengendalian internal, salah satunya adalah COSO. COSO merupakan sistem pengendalian internal yang diperkenalkan oleh sektor swasta pada tahun 1985. COSO ini terdiri dari 5 tahap. Yang pertama adalah control environment, yang kedua risk assessment, tahap yang ketiga control activities, tahap yang keempat information and communication, dan tahap yang kelima adalah monitoring activities. Kelima tahap ini mencakup operations, reporting, and compliance dari perusahaan tersebut. Kelima tahap ini juga masuk ke dalam bagian entitas perusahaan secara keseluruhan, masuk ke dalam divisi perusahaan, masuk ke dalam operating unit perusahaan, hingga menuju ke fungsi-fungsi dari masing-masing operating unit perusahaan. Artinya, sistem pengendalian ini mengatur seluruh lini dari perusahaan tersebut, dari yang paling besar yaitu entitas, hingga menuju yang paling kecil yaitu fungsi dari masing-masing operating unit di perusahaan tersebut. Kemudian kita bisa melihat di sini adalah manajemen resiko atau risk management. Manajemen resiko dalam audit adalah proses penting yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengurangi resiko yang dapat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi audit. Manajemen resiko audit adalah proses kritis yang meliputi beberapa tahap penting untuk memastikan kualitas dan efektivitas audit. Manajemen resiko audit terdiri dari beberapa tahap. Tahap yang pertama adalah identifikasi risiko. Di sini auditor melakukan penilaian awal untuk mengenali potensi risiko dalam proses audit. Kemudian auditor juga mempertimbangkan faktor-faktor seperti kompleksitas transaksi, perubahan regulasi, dan kondisi ekonomi. Tujuannya adalah untuk merencanakan prosedur audit yang lebih fokus pada area beresiko tinggi. Kemudian tahap kedua dari manajemen resiko adalah analisis dan evaluasi resiko, di mana auditor menilai kemungkinan terjadinya resiko dan dampaknya pada laporan keuangan. Di tahap ini menggunakan teknik seperti analisis SWOT dan analisis dampak. Lalu di tahap ini juga menentukan prioritas dalam perencanaan prosedur audit berdasarkan tingkat risiko. Tahap yang ketiga dari manajemen risk ini adalah mitigasi risiko, yaitu merancang prosedur audit untuk mengurangi risiko yang teridentifikasi, melakukan pengujian pengendalian internal, analisis data, dan prosedur substantif, memanfaatkan teknologi seperti analitik data untuk membantu identifikasi dan mitigasi risiko. Tahap yang keempat adalah komunikasi, yaitu berkomunikasi efektif dengan manajemen dan pemangku kepentingan tentang risiko. Kemudian membangun kepercayaan dan memastikan pemahaman bersama tentang risiko.
Tahap yang kelima dari manajemen risiko ini adalah evaluasi dan pemantauan berkelanjutan, yaitu mengevaluasi secara rutin efektivitas prosedur audit, melakukan penyesuaian berdasarkan hasil audit sebelumnya dan umpan balik, kemudian tetap responsif terhadap perubahan risiko. Lalu di sini kita bisa melihat three lines model atau model 3 lini. Model 3 lini yang sebelumnya dikenal sebagai model pertahanan 3 lini, menurut IAI adalah model yang membantu organisasi mengidentifikasi struktur dan proses yang terbaik dalam membantu pencapaian tujuan dan memfasilitasi tata kelola dan manajemen risiko yang kuat. Model ini dapat diterapkan pada semua organisasi. Kita bisa lihat di model ini terdapat organ pengurus, manajemen, dan audit internal yang merupakan penyedia asuransi eksternal. Organ pengurus bertanggung jawab atas akuntabilitas terhadap pemangku kepentingan atas pengawasan organisasi. Peran dari organ pengurus adalah menegakkan integritas, kepemimpinan, dan transparansi di perusahaan tersebut. Yang kedua adalah manajemen. Manajemen memiliki tanggung jawab di mana tindakan termasuk pengelolaan risiko untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Adapun peran lini pertama dari manajemen adalah penyediaan produk atau jasa kepada klien dan mengelola risiko. Adapun peran lini kedua dari manajemen adalah ekspertis, bantuan, pemantauan, dan tantangan atas hal-hal yang terkait dengan risiko. Kemudian kita lihat di sini ada audit internal, yaitu asuransi yang independen. Audit internal ini memegang peran lini ketiga, yaitu asuransi dan advis yang independen dan objektif atas segala hal yang terkait dengan pencapaian tujuan. Dalam lini model 3 lini ini memegang peran kunci, yaitu akuntabilitas dan pelaporan, kemudian memegang peran ke bawah terkait delegasi, mengarahkan, menyediakan sumber daya dan pengawasan. Namun secara setara memegang peran keselarasan, komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi. Lalu kita bisa lihat di sini ada lingkungan pengendalian, di mana lingkungan pengendalian ini mencakup proses penilaian risiko, sistem informasi, aktivitas pengendalian, dan pemantauan atas pengendalian. Tahap pertama dari risk-based audit ini adalah risk assessment atau penilaian risiko, di mana dalam risk assessment ini terbagi atas 3 step, yaitu pemahaman entitas dan lingkungan atau COSO, yang kedua prosedur analitis awal, dan yang ketiga adalah materialitas awal. Kita tahu bahwa prosedur penilaian risiko itu ada 3. Yang pertama adalah wawancara, yang kedua analisis, dan yang ketiga inspeksi dan observasi. Kemudian kita masuklah pada step pertama dari risk assessment, yaitu pemahaman entitas dan lingkungan atau COSO. COSO adalah Committee of Sponsoring Organization of the Tradeware Commissions. COSO adalah suatu inisiatif dari sektor swasta yang dibentuk pada tahun 1985. Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan penggelapan laporan keuangan dan membuat rekomendasi untuk mengurangi kejadian tersebut. Menurut COSO, sistem pengendalian internal merupakan suatu proses yang melibatkan dewan komisaris, manajemen, dan personel lain yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian 3 tujuan berikut ini. Yang pertama adalah efektivitas dan efisiensi operasi, yang kedua keandalan pelaporan keuangan, dan yang ketiga adalah kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Komponen-komponen COSO antara lain yang sudah dijelaskan sebelumnya dalam konsep rubrik, yaitu yang pertama adalah control environment, yang kedua risk assessment, yang ketiga control activities, yang keempat information and communication, dan yang kelima adalah monitoring. Control environment merupakan tanggung jawab manajemen puncak untuk menyatakan dengan jelas nilai-nilai integritas dan kegiatan tidak etis yang tidak dapat ditoleransi. Kemudian pada risk assessment, perusahaan harus mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menciptakan risiko bisnis dan harus menentukan bagaimana caranya mengelola risiko tersebut. Kemudian pada control activities, untuk mengurangi terjadinya kecurangan, manajemen harus merancang kebijakan dan prosedur untuk mengidentifikasi risiko tertentu yang dihadapi perusahaan. Kemudian pada information and communication, sistem pengendalian internal harus dikomunikasikan dan diinfokan kepada seluruh karyawan perusahaan dari atas hingga bawah. Kemudian pada monitoring, sistem pengendalian internal harus dipantau secara berkala. Apabila terjadi kekurangan yang signifikan, harus segera dilaporkan kepada manajemen puncak dan ke dewan komisaris. Selanjutnya, apa saja yang harus dilakukan auditor dalam pemahaman entitas dan lingkungan ini? Sebenarnya adalah
mencakup 3, yaitu entitas, kemudian COSO tadi, dan kemudian adalah pada lingkungan bisnis perusahaan tersebut. Yang pertama terkait entitas, maka auditor harus mengetahui siapa pemegang sahamnya, siapa dewan direksinya, siapa pihak berelasinya, siapa penasihat utama dalam entitasnya, siapa sumber pendanaan entitas tersebut, siapa pesaing utama entitas tersebut, kemudian siapa pelanggan utamanya, pemasok utama, bagaimana struktur organisasi perusahaan tersebut, sampai ke sistem operasi dan perangkat keras perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua mencakup COSO, yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian yang ketiga adalah mencakup lingkungan, yaitu kondisi bidang usaha, lingkungan peraturan, kegiatan usaha, produk dan jasa, dan pasarnya. Auditor harus melihat bagaimana kondisi bidang usaha perusahaan tersebut, bagaimana pasar tempat perusahaan tersebut bersaing. Apakah bisnis perusahaan tersebut bergantung kepada peraturan pemerintah, dan bagaimana produk atau jasa yang dihasilkan atau dijual oleh entitas atau perusahaan tersebut. Tahap kedua dari risk assessment atau penilaian risiko adalah prosedur analitis awal. Prosedur analitis awal ini terbagi atas 3, horizontal, vertikal, dan rasio atau antar item. Horizontal yaitu dengan membandingkan angka pada tahun berjalan dengan tahun-tahun sebelumnya. Adapun vertikal yaitu dengan membandingkan antar akun di tahun buku yang sama. Adapun rasio atau antar item selanjutnya adalah dengan membuat rasio. Bisa rasio solvabilitas, profitabilitas, rentabilitas, bisa juga rasio antar item. Penjualan dibagi dengan meter persegi kantor atau pabrik, tidak selalu terikat pada rasio keuangan yang biasa dipakai. Bisa memakai perbandingan yang dirasa membantu bagi auditor. Kali ini saya sudah menyediakan laporan laba rugi dari perusahaan Beton Jaya Manunggal Tbk. Kita dapat langsung menerapkan prosedur analitis awal yang dimulai dari horizontal, yaitu ditandai dengan tinta merah, yaitu dengan membandingkan penjualan dan pendapatan usaha pada tahun 2022 dengan penjualan dan pendapatan usaha pada tahun 2021. Kemudian kita juga bisa menerapkan prosedur analitis awal vertikal, yaitu yang ditandai dengan tinta berwarna hijau, dengan membandingkan beban penjualan terhadap beban pokok penjualan dan pendapatan di tahun yang sama, yaitu di tahun 2022. Kemudian untuk rasio itu menggunakan rasio keuangan. Selanjutnya kita memasuki step ketiga dari risk assessment, yaitu materialitas awal. Nilai materialitas ini tergantung pada kebijakan masing-masing KAP. Untuk menghitung materialitas itu ada 3 cara, yaitu OM, PM, dan AM. Tiga-tiganya ini dilakukan secara berurutan. OM atau Overall Materiality. Auditor akan mengkategorikan resiko pada perusahaan ini berdasarkan hasil analisis. Kategorinya adalah apakah high risk atau low risk. Semakin tinggi resiko, maka pengalih atas materiality ini akan semakin rendah. Perusahaan manufaktur yang punya persediaan maka cenderung memakai rumus overall materiality-nya itu dengan menggunakan rumus jumlah aset dikali 0,5% sampai dengan 2%. Namun jika perusahaan jasa cenderung menggunakan rumus OM, pendapatan dikali 0,5% sampai dengan 2%. Range persennya ditentukan berdasarkan risk assessment perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua adalah performance materiality. Jika resiko audit keseluruhan tinggi, maka PM-nya adalah 50% dikali OM. Nah, jika resiko audit keseluruhan rendah, maka PM-nya adalah 80% dikali OM. Kemudian yang ketiga adalah assertion materiality. Jika resiko keseluruhan adalah tinggi, maka 3% dikali PM, namun jika rendah, 5% dikali PM. Dan sekali lagi, range-nya ini tergantung pada kebijakan masing-masing KAP. Kali ini kita akan langsung mensimulasikan bagaimana perhitungan OM, PM, dan AM. Di sini terdapat laporan laba rugi penghasilan komprehensif lain dari perusahaan Beton Jaya Manunggal. Bisa dilihat bahwa penjualan dan pendapatan usaha pada tahun 2022 adalah senilai 152.170.646.020. Nah, untuk menghitung OM-nya, kita mengkategorikan perusahaan ini memiliki resiko yang tinggi, sehingga pengali OM-nya adalah 0,5% dikali dengan total penjualan dan pendapatan pada tahun 2022, sehingga didapat hasil 760.853.230. Lalu untuk perhitungan PM-nya, dengan mengalihkan 65% dikali 760 sekian, sehingga didapat 494.554.599 rupiah.
Lalu untuk menghitung AM-nya adalah 4% dikali dengan PM, yaitu didapat 19.782.183. Di sini kita mengkategorikan bahwa perusahaan ini memiliki resiko yang tinggi. Dan untuk AM-nya kita asumsikan bahwa perusahaan ini memiliki resiko yang sedang. Tahap kedua dari risk-based audit adalah respons atas hasil penilaian resiko. Tahap kedua ini memiliki 5 step. Yang pertama adalah pengujian pengendalian. Yang kedua adalah pengujian saldo dan transaksi atau TDB atau STOT. Kemudian yang ketiga adalah evaluasi yang terdiri dari estimasi akuntansi, pihak berelasi, peristiwa kemudian sampai dengan tanggal opini, dan kelangsungan usaha. Kemudian yang keempat adalah materialitas final, yaitu OMPM dan AM, dan yang kelima adalah prosedur analitis final. Masing-masing poin ini akan dijelaskan pada slide berikutnya. Step pertama dari risk response atau respon terhadap hasil penilaian resiko adalah pengujian pengendalian atau test of control. Tujuan dari test of control adalah menilai resiko pengendalian. Selain itu, menilai reliable dari internal kontrol perusahaan untuk menentukan substantif test. Jika auditor tidak mempercayai reliable dari internal kontrol perusahaan, maka auditor dapat meningkatkan the amount of substantive test. Test of control bisa dilihat dari yang pertama, test of control design. Yang kedua, test of control effectiveness, yang mencakup bagaimana kontrol dilaksanakan, oleh siapa kontrol tersebut dilaksanakan, apakah kontrol tersebut dilaksanakan secara konsisten. Nah, jika hal-hal sebelumnya tidak terpenuhi, maka dapat dikatakan bahwa test of control-nya tidak efektif. 4 tipe dari test of control. Yang pertama adalah inquiry, yaitu terkait policy. Policy yang disepakati oleh perusahaan, misalnya adalah pencatatan inventory. Kemudian yang kedua adalah inspection of documents, to verify that the control was applied. Inspection of documents mencakup jika perusahaan membuat ketentuan bahwa di invoice penjualan ada purchase number, maka sebagai auditor harus melihat di invoice-nya benar atau tidak ada purchase number tertulis di invoice tersebut. Kemudian yang ketiga adalah observation of the control being applied. Melihat secara langsung apakah mereka atau pegawai menghitung inventory-nya sesuai dengan ketentuan yang mereka buat. Observasi yaitu dengan berdiri dalam jarak tertentu dan melihat secara langsung bagaimana perusahaan mencatat inventory-nya. Selanjutnya adalah re-performance of the application of the control by auditor. Jika auditor melihat bank rekonsiliasi, auditor bisa mengetahui alur-alur yang telah dilewati oleh perusahaan tersebut. Pengujian pengendalian atau test of control yang dilakukan oleh auditor meliputi 2 hal. Yang pertama, meliputi level laporan keuangan dengan melihat dampak pervasifnya. Yang kedua, meliputi level asersi. Apa itu dampak pervasif? Menurut SA 705, pervasif artinya suatu istilah yang digunakan dalam konteks kesalahan penyajian untuk menggambarkan dampak kesalahan penyajian terhadap laporan keuangan, atau kemungkinan dampak kesalahan penyajian terhadap laporan keuangan jika ada yang tidak dapat terdeteksi karena ketidakmampuan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Dampak yang pervasif terhadap laporan keuangan adalah dampak yang menurut pertimbangan auditor, 1. Tidak terbatas pada unsur, akun, atau pos tertentu laporan keuangan, 2. Jika dibatasi, merupakan atau dapat merupakan suatu proporsi yang substansial dari laporan keuangan, atau 3. Dalam hubungannya dengan pengungkapan bersifat fundamental bagi pemahaman pengguna laporan keuangan. Dalam hal ini, pervasif sebagai contoh apabila suatu perusahaan mempunyai akuntan yang berubah-ubah setiap tahun, sehingga bisa menimbulkan dampak pervasif, di mana pemahaman tentang setiap akun-akun itu berbeda setiap tahunnya. Kemudian yang kedua meliputi level asersi. Kita tahu bahwa level asersi itu adalah CFAP atau CEROFAP, yang mana terdiri dari 1. Completeness, 2. Existence, 3. Right and obligation, 4. Occurrence, 5. Valuation, 6. Allocation atau accuracy, 7. Presentation, dan yang ke-8 adalah disclosure. Pengujian pengendalian ini tujuannya adalah untuk menguji asersi-asersi tersebut. Untuk menguji asersi tersebut, auditor menggunakan beberapa cara dalam mencari bukti, yaitu
Ada 7 cara. Yang pertama adalah inspeksi, yang kedua observasi, yang ketiga konfirmasi, yang keempat tanya jawab, yang kelima rekalkulasi, keenam reperformance, dan yang ketujuh adalah analisis. Cara mencari bukti ini bisa dilakukan secara bersamaan dan tidak harus secara berurutan. Kemudian contohnya nih, pada kenyataannya ketika auditor melakukan audit saldo piutang, maka auditor harus menguji level asersi existence, di mana auditor akan melakukan konfirmasi terhadap eksistensi atau ada atau tidaknya piutang tersebut kepada pihak ketiga, yaitu bank. Lalu auditor juga perlu melakukan vouching. Apa itu vouching? Vouching adalah kegiatan yang dilakukan untuk memeriksa kebenaran atau keabsahan suatu bukti yang mendukung transaksi. Kegiatan ini meliputi memilih catatan yang ada pada catatan akuntansi, serta memperoleh dan menyelidiki dokumen yang mendasari catatan tersebut untuk menentukan keabsahan dan ketelitian transaksi yang dicatat. Vouching ini berlawanan arah pengujian terhadap tracing. Penelusuran dilakukan dimulai dari catatan ke dokumen. Vouching dilakukan untuk mendeteksi apakah catatan akuntansi klien ketinggian atau overstatement. Selain itu, vouching juga digunakan untuk menguji asersi manajemen mengenai keberadaan atau existence, penilaian atau valuation, hak dan kewajiban atau right and obligation, penyajian dan pengungkapan atau presentation dan disclosure. Nah, kemudian setelah melakukan vouching, auditor juga perlu memerhatikan subsequent event dari piutang tersebut. Tentang subsequent event akan saya jelaskan pada slide selanjutnya. Kemudian, ketika auditor mengaudit saldo piutang, maka level asersi kedua yang perlu diuji oleh auditor adalah valuation, di mana auditor melakukan rekalkulasi LCNRV dengan menghitung estimated credit loss. Kemudian, level asersi dalam mengaudit piutang yang ketiga adalah accuracy, yaitu dengan melakukan konfirmasi, kemudian menerapkan metode substantif analytical. Pengujian asersi accuracy dengan cara melampirkan bukti perjanjian kontrak dengan lawan transaksi untuk selanjutnya auditor dapat mengecek dengan metode substantif analytical apakah presentasi COGS di bulan tersebut logis dan relevan jika dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Level asersi keempat yang diuji oleh auditor terkait dengan audit saldo piutang adalah asersi completeness. Apakah semua transaksi penjualan yang berkaitan dengan akun piutang telah disajikan dalam laporan keuangan dan telah dicantumkan di dalamnya. Untuk menguji level completeness ini bisa menggunakan cara inspeksi ataupun konfirmasi. Lalu, level asersi yang perlu diuji oleh auditor ketika mengaudit saldo piutang juga adalah right and obligation dengan melakukan tanya jawab dan inspeksi, yaitu dengan menyentuh dokumen secara langsung. Asersi tentang right and obligation ini berhubungan dengan melihat apakah aktiva tersebut benar-benar milik perusahaan dan semua utang adalah benar-benar kewajiban perusahaan pada tanggal neraca. Kemudian asersi yang keenam terkait audit saldo piutang adalah presentation, yang bisa dilakukan dengan cara inspeksi dan tanya jawab. Asersi presentation ini menentukan apakah komponen-komponen tertentu laporan keuangan diklasifikasikan, dijelaskan, dan diungkapkan pada semestinya. Manajemen membuat asersi bahwa kewajiban-kewajiban yang diklasifikasikan sebagai utang jangka panjang di neraca tidak akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun. Maka, manajemen membuat asersi bahwa jumlah yang disajikan sebagai pos luar biasa dalam laporan laba rugi diklasifikasikan dan diungkapkan semestinya. Secara garis besar, test of control itu artinya menguji bagaimana terjadinya piutang ini. Kita tahu bahwa akun piutang biasanya bersandingan dengan akun penjualan. Nah, kita cari tahu kapan piutang tersebut diakui, apakah piutang baru bisa diakui jika manajer keuangan sudah approve, sehingga kita sebagai auditor perlu tanya jawab ke manajemen. Jika ternyata piutang tersebut muncul setelah tanda tangan dokumen oleh manajer keuangan, maka auditor mengecek semua bukti jurnal piutang, apakah ada tanda tangan manajer keuangan semuanya atau tidak. Kalau ada, berarti pengendalian internalnya sudah berjalan. Lalu, sebagai auditor kita perlu tanya jawab lagi, bagaimana pengiriman barang bisa diakui? Misal harus ada persetujuan kepala gudang kalau ada barang keluar atas penjualan. Misalnya harus ada persetujuan kepala gudang ketika ada barang keluar atas penjualan. Maka kita cek tanda terima gudang ada atau tidak tanda tangan dari kepala gudang tersebut.
Lalu kita cek juga ada atau tidak berita acara penerimaan barang. Dengan seperti itu kita bisa melihat bagaimana pengendalian internal di dalam entitas atau perusahaan tersebut. Step kedua dari risk response adalah pengujian saldo dan transaksi atau TDB atau STOT atau SAP. TDB atau Test of Detail of Balances merupakan prosedur yang digunakan untuk menguji salah satu monitor atau monetary misstatement untuk menentukan apakah 9 balance related audit objective atau tujuan audit terkait dengan saldo telah terpenuhi. Adapun 9 tujuan audit terkait dengan saldo tersebut meliputi existence, completeness, accuracy, classification, cut-off, detail tie-in, realizable value, right and obligation, presentation, dan disclosure. TDB berfokus pada saldo akhir ledger, baik untuk neraca maupun laba rugi, dengan penekanan utama pada angka-angka di neraca saldo. Kemudian yang kedua adalah STOT atau Substantive Test of Transactions, yang merupakan prosedur yang digunakan untuk menguji salah satu monitor untuk menentukan apakah 6 transaction related audit objective, tujuan audit terkait dengan transaksi telah terpenuhi. Adapun tujuan audit terkait dengan transaksi tersebut adalah existence, completeness, accuracy, classification, timing, posting, dan summarization. Kemudian yang terakhir adalah SAP atau Analytical Procedure. Itu meliputi perbandingan dari jumlah yang tercatat dengan angka tertentu yang dikembangkan oleh auditor. Prosedur ini biasanya menggunakan kalkulasi rasio yang dibandingkan dengan rasio tahun sebelumnya atau rasio perusahaan sejenis atau rasio average industry. Sebelumnya kita sudah melakukan risk assessment dan melakukan pengujian terhadap saldo piutang. Nah, selanjutnya jika pengujian pengendaliannya sudah oke, kita akan melakukan pengujian saldo nih dengan menggunakan TDB, STOT atau SAP. Maka kita mencoba cek di neracanya. Di sini saya mencoba mengambil neraca dari perusahaan Beton Jaya Manunggal. Neraca perusahaan ini menunjukkan adanya aset piutang usaha berelasi sebesar Rp15.362.400. Nah, untuk melakukan uji saldo dan transaksi menggunakan TDB atau STOT atau SAP, selanjutnya kita akan mengecek ledger Beton Jaya Manunggal ini di bagian piutangnya. Nah, kita coba cari tahu ternyata ada pihak berelasi dengan Beton Jaya Manunggal ini adalah Gunawan Dian Jaya Steel Tbk. Di ledger piutang ini sebelah kiri kan adalah piutang bertambah ya, piutang dari penjualan, jadi penjualan bertambah di sebelah kiri, dan sebelah kanan ini adalah pembayaran piutang. Nah, kemudian selisihnya ini adalah saldo yang akan masuk ke dalam neraca perusahaan Beton Jaya. Nah, di sini saldonya ini menunjukkan nilai 15.362.400. Nah, saldo inilah yang akan diuji menggunakan di TDB. Bagaimana cara mengujinya? Dengan cara mengecek pengali-pengali pada piutang itu sudah benar atau belum. Kemudian kita cek juga transaksinya, mencakup mutasi masuk dan keluarnya dibandingkan dengan penjualan. Kalau seimbang berarti pengendaliannya juga berjalan. Nah, kemudian di sini yang sebelah kiri adalah penjualan atau piutang bertambah sebesar Rp18.029.033. Saldo ini sebesar 18 juta ini akan diuji menggunakan STOT. Caranya adalah jika piutang bertambah, selanjutnya akan di cross check ke akun penjualannya. Nah, kemudian ada pembayaran piutang di sebelah kanan sebesar 2.600.000 sekian. Nah, saldo 2.600.000 ini akan diuji menggunakan STOT juga. Caranya bagaimana? Jika ada pembayaran piutang, maka di cross check ke akun kas. Pembayaran piutang berarti kan ada kas yang masuk. Nah, jika ada kas yang masuk, berarti pengendaliannya sudah berjalan. Selain itu, dilakukan juga analytical procedure, yaitu dengan membandingkan PPN dan pengirimannya. Karena di sini ada penjualan, maka akan ada barang keluar. Selanjutnya, cek apakah PPN-nya juga tercatat dan bagaimana pengirimannya, apakah sejalan atau tidak. Kemudian, apakah saling berhubungan antara penjualan dengan pengirimannya? Apakah menunjukkan kurva landai atau berbanding lurus? Jika tadi kita membahas TDB dan STOT, selanjutnya ada SAP. Apa itu SAP? SAP itu Analytical Procedure. Jadi, jika terjadi penambahan di piutang, kita akan lihat apakah juga menambah jumlah akun penjualan. Selanjutnya, jika terjadi penambahan penjualan, apakah PPN keluarannya juga bertambah? Jika terjadi penambahan penjualan, apakah pengiriman barang keluar juga naik?
apakah naiknya proporsional atau tidak, itu akan dihitung menggunakan SAP. Teman-teman, kita masih di tahap 2 ya, di risk response. Kita di sini bisa lihat ada namanya TCWG. What is that? Apa itu TCWG? TCWG itu adalah those charged with governance. Artinya orang yang bertanggung jawab untuk mengawasi arah strategis entitas dan kewajiban yang terkait dengan akuntabilitas entitas. TCWG ini berbeda dengan manajemen ya teman-teman. Jika TCWG ini bertanggung jawab untuk mengawasi arah strategis entitas dan kewajiban yang terkait dengan akuntabilitas entitas, sedangkan manajemen adalah kumpulan orang yang bertanggung jawab untuk mencapai tujuan entitas dan memiliki wewenang untuk menetapkan kebijakan dan membuat keputusan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, jadi dalam hal ini TCWG dan manajemen ini berbeda. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini what can go wrong with business procedure. Artinya adalah beberapa hal yang bisa menjadi salah dalam bisnis prosedur itu kita bisa melihat dari 4 sisi, yaitu dari revenue collection, dari purchase payment, dari payroll dan HR, kemudian dari specific transaction-nya. Maksudnya bagaimana? Contohnya nih yang pertama ya, pada revenue collection. Revenue collection ini maksudnya adalah prosedur ini terkait dengan aliran pendapatan dari penjualan barang atau jasa, serta proses pengumpulan pembayaran dari pelanggan, misalnya prosedur yang melibatkan pembuatan faktur, pengiriman produk, dan pencatatan penerimaan pembayaran. Nah, bisa saja dalam hal revenue collection ini terjadi kesalahan, contohnya pencatatan pendapatan yang salah, pembayaran yang tidak dicatat dengan benar, atau mungkin ada resiko penipuan atau penggelapan pendapatan. Kemudian, apa kaitannya dengan audit program ini? Kaitannya adalah auditor akan mengevaluasi apakah prosedur pencatatan pendapatan dan penerimaan pembayaran ini sudah sesuai dengan kebijakan perusahaan dan standar akuntansi yang berlaku. Kemudian, auditor akan memverifikasi transaksi, pemeriksaan pembayaran, dan penerimaan kas untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan atau penyimpangan dalam pengumpulan pendapatan tersebut. Kemudian yang kedua ada purchase payment. Purchase payment ini maksudnya adalah prosedur ini berkaitan dengan pembelian barang atau jasa oleh perusahaan dan pembayaran yang dilakukan kepada pemasok atau vendor. Prosesnya ini mencakup pembuatan pesanan pembelian, penerimaan barang, kemudian ada pembayaran kepada pemasok. Bisa saja terjadi kesalahan dalam purchase payment ini, contohnya adalah pembayaran untuk barang atau layanan yang tidak diterima, atau pembayarannya dilakukan tanpa dokumen pendukung yang valid, misalnya tanpa faktur atau tanpa pesanan pembelian. Atau bisa juga penggelapan atau penyalahgunaan pembayaran, misalnya pembayarannya dilakukan kepada vendor yang fiktif. Nah, itu menjadi perhatian bagi auditor. Kemudian yang ketiga adalah payroll dan HR. Maksudnya adalah prosedur ini berkaitan dengan pengelolaan gaji dan upah karyawan, termasuk perhitungan gaji, pemotongan pajak, tunjangan, serta administrasi terkait karyawan. Nah, bisa saja terjadi kesalahan di payroll sama HR ini, yaitu bisa salah hitung gaji, kemudian bayar gajinya tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya, atau pengelolaan data karyawannya tidak akurat, misalnya pembayaran gajinya kepada karyawan yang tidak ada. Kemudian ada namanya specific transaction, maksudnya ini mengacu pada transaksi atau kegiatan bisnis tertentu yang tidak termasuk dalam kategori umum dari kegiatan entitas ini. Kategori umumnya itu adalah pendapatan, pembelian, atau penggajian. Specific transaction ini contohnya seperti penjualan aset tetap, kemudian pengalihan saham atau kepemilikan, lalu pembayaran atau penerimaan utang yang tertunda, atau transaksi dengan pihak terkait atau related party transaction, atau penyesuaian nilai wajar instrumen keuangan, atau saat ada merger. Nah, seperti itu. Lalu, apa hubungannya revenue collection, purchase payment, payroll, HR, specific transaction terhadap TCWG minutes, internal report, sama external reports? Hubungannya adalah, pada TCWG minutes, jika terdapat kesalahan dalam pencatatan pendapatan atau pembayaran, TCWG akan mendiskusikan cara mengatasi masalah tersebut dalam rapat dan mencatatnya dalam TCWG minutes. Auditor akan memeriksa notulen ini untuk memastikan langkah-langkah pengawasan efektif yang akan diambil. Kemudian, terhadap internal reports, laporan internal dapat mengungkapkan ketidaksesuaian dalam prosedur pengumpulan pendapatan, seperti pembayaran yang tidak tercatat dengan benar atau adanya pengeluaran yang tidak sah. Kemudian auditor akan menilai laporan internal
untuk mengevaluasi kontrol internal perusahaan dan menentukan apakah ada kesalahan atau pelanggaran prosedur yang perlu ditindaklanjuti. Kemudian hubungannya dengan external reports, misalnya jika prosedur pengumpulan pendapatan tidak diterapkan dengan benar, dapat terjadi overstatement atau mungkin understatement dari pendapatan yang dilaporkan dalam laporan keuangan eksternal. Auditor akan memeriksa kesesuaian prosedur bisnis dengan standar akuntansi yang berlaku untuk memastikan bahwa laporan eksternal mencerminkan posisi keuangan yang akurat. Kemudian kita bisa lihat di sini ada namanya issues address. Apa itu issues address? Issues address itu adalah area-area yang menjadi fokus perhatian auditor dalam mengevaluasi laporan keuangan dan risiko yang mungkin mempengaruhi kewajaran laporan keuangan tersebut. Dalam hal ini adalah significant account, terus ada accounting estimates, ada going concern, sama ada yang keempat related parties, dan yang terakhir adalah subsequent event. Significant account ini maksudnya adalah merujuk pada akun-akun dalam laporan keuangan yang memiliki dampak besar terhadap kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Contohnya adalah kas, piutang, utang, pendapatan, beban, atau persediaan. Sehingga auditor harus menjadikan significant account ini menjadi area yang menjadi fokus perhatian auditor. Kemudian yang kedua adalah accounting estimates, yaitu adalah penilaian yang dibuat oleh manajemen mengenai hal-hal yang tidak dapat diukur dengan pasti. Contohnya, cadangan kerugian piutang, penyusunan aset tetap, atau cadangan kerugian. Estimasi ini mengandung unsur ketidakpastian, sehingga auditor harus membuat area accounting estimates ini menjadi fokus bagi auditor. Kemudian yang ketiga adalah going concern. Going concern di sini adalah asumsi bahwa entitas akan terus beroperasi di masa depan tanpa adanya niat atau kebutuhan untuk dilikuidasi. Sehingga dalam hal ini, auditor akan menjadikan area going concern ini menjadi fokusnya. Yang keempat adalah related parties. Ini merujuk pada pihak-pihak yang memiliki hubungan tertentu dengan perusahaan, baik itu pemegang saham, direksi, atau entitas yang memiliki pengaruh signifikan terhadap perusahaan. Makanya related parties ini harus diungkap ya teman-teman. Selanjutnya adalah subsequent events, yaitu peristiwa yang terjadi setelah tanggal neraca, tetapi sebelum laporan keuangan ini diselesaikan dan diterbitkan. Teman-teman, di sini kita bisa lihat ada metode tracing, vouching, comparing, sama alternatif prosedur ya. Metode tracing, vouching, comparing, dan alternatif prosedur ini adalah teknik-teknik yang digunakan dalam audit untuk menguji keakuratan dan keberlanjutan transaksi serta informasi dalam laporan keuangan itu sendiri. Nah, apa sih bedanya antar keempat itu? Tracing adalah proses audit yang mengarah dari dokumen sumber menuju ke catatan akuntansi atau buku besar untuk memastikan bahwa transaksi telah tercatat dengan benar dalam laporan keuangan. Contohnya, auditor memulai dengan melihat faktur penjualan dan melacak apakah transaksi tersebut tercatat dalam buku besar atau laporan laba rugi. Kemudian yang kedua adalah vouching, yaitu proses audit yang dimulai dengan melihat catatan akuntansi atau buku besar, lalu memeriksa apakah transaksi tersebut didukung oleh dokumen sumber yang sah, seperti faktur, kwitansi, atau kontrak. Sehingga bisa dikatakan bahwa tracing sama vouching ini berlawanan arah ya teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah comparing, yaitu proses audit yang melibatkan perbandingan antara data yang ada, misalnya laporan keuangan, catatan akuntansi, dengan informasi eksternal yang relevan, seperti laporan keuangan dari tahun sebelumnya, kemudian anggaran, atau standar industri. Contohnya ketika auditor membandingkan laba tahun ini dengan laba tahun lalu, atau membandingkan beban operasional dengan anggaran yang telah ditetapkan. Kemudian teman-teman di sini ada namanya alternatif prosedur, yaitu metode audit yang digunakan ketika auditor tidak dapat mengakses dokumen atau informasi yang biasanya diperlukan untuk menguji transaksi tertentu. Misalnya, jika dokumen tersebut tidak tersedia atau mungkin hilang, sehingga auditor akan menggunakan prosedur lain untuk memperoleh bukti yang cukup dan memadai. Contohnya, jika faktur atau bukti pembayaran hilang, auditor mungkin meminta konfirmasi. Konfirmasi ini dilakukan secara langsung dari pelanggan atau supplier untuk memverifikasi transaksi. Step ketiga dari risk response adalah melakukan evaluasi. Jika tadi kita sudah melakukan pengujian saldo dan transaksi menggunakan TDB, STOT, dan SAP, selanjutnya kita akan melakukan evaluasi terhadap 4 poin ini. Yang pertama adalah estimasi akuntansinya. Estimasi akuntansi dilakukan dengan menguji bad debt apakah sesuai dengan PSAK 71, apakah fair value aset akhir tahun terjadi impairment atau penurunan nilai,
Lalu, bagaimana dengan fair value contingency? Apakah ada utang piutang yang muncul sehingga membuat ketergantungan terhadap masa depan? Dan bagaimana saat muncul kasus hukum? Lalu, bagaimana menilainya dalam laporan keuangan? Kemudian yang kedua, evaluasi terhadap pihak berelasi. Maksudnya adalah pihak berelasi harus dianalisis dan diungkap. Yang ketiga adalah evaluasi terhadap peristiwa kemudian sampai dengan tanggal opini. Peristiwa kemudian di sini dimaksud sebagai subsequent event. Pemeriksaan subsequent event dan penyelesaian pemeriksaan menjadi akhir tugas auditor dalam menilai asersi manajemen yang digunakan untuk mengelola bukti transaksi. Subsequent events adalah peristiwa yang terjadi sebelum akuntan publik memberikan opini atas laporan keuangan dan setelah akhir tanggal laporan keuangan perusahaan. Tujuan pemeriksaan subsequent event ini adalah untuk mendeteksi adanya kecurangan dengan memasukkan pendapatan dan beban tahun berikutnya ke dalam tahun berjalan dalam rangka manajemen laba, supaya meningkatkan laba tahun berjalan atau mengakui hutang lebih kecil daripada yang seharusnya menjadi kewajibannya. Terkait pemeriksaan subsequent event ini, auditor melakukan pemeriksaan terhadap kas masuk dan kas keluar sebagai langkah utama untuk mengantisipasi cut-off pembelian dan cut-off penjualan. Lalu, auditor dapat menanyakan peristiwa setelah tanggal pelaporan keuangan yang tidak memerlukan jurnal penyesuaian seperti subsequent payment dan subsequent collection. Auditor juga dapat menerapkan prinsip going concern dengan menanyakan pembelian aset atau gedung perusahaan untuk memprediksi keberlangsungan usaha perusahaan tersebut di masa depan. Selanjutnya, evaluasi juga dilakukan terhadap kelangsungan usaha. Kelangsungan usaha ini menggunakan Z-score. Z-score ini adalah yang paling umum digunakan di KAP di Indonesia. Kemudian, step keempat dari risk response adalah materialitas final, yaitu dengan menghitung ulang OM, PM, dan AM-nya. Tahap ini adalah menentukan apakah OM, PM, AM ini perlu untuk direvisi. Setelah melihat hasil evaluasi, maka akuntan publik memiliki judgement yang menghasilkan keputusan dalam menyesuaikan OM, apakah menaikkan atau menurunkannya. Kemudian step yang kelima dari risk response adalah prosedur analitis final, yaitu dengan cara horizontal, vertikal, rasio atau antar item, yaitu auditor membuat analisis rasio antar itemnya, apakah sudah wajar atau fluktuasi. Adapun tahap ketiga dari risk-based audit process adalah report atau membuat laporan. Report ini terdiri dari satu, evaluasi bukti audit yang cukup dan tepat, yang kedua, evaluasi CALK, dan yang ketiga adalah memberikan opini. Poin pertama terkait dengan evaluasi bukti audit yang cukup dan tepat atau dalam bahasa Inggrisnya adalah sufficient and appropriate. Cukup di sini maksudnya adalah terkait dengan jumlahnya. Tepat terkait dengan relevan, sah, dan dapat diandalkan. Relevan maksudnya apa? Relevan maksudnya mendukung tujuan, yaitu memberikan opini. Sedangkan sah maksudnya adalah sumbernya diperoleh dari sistem akuntansi perusahaan secara legal, dan dapat diandalkan maksudnya adalah sistem akuntansinya bagus sehingga sumbernya juga menjadi dapat diandalkan. Kemudian yang kedua dalam report ini adalah evaluasi CALK. Dalam hal ini bisa dilihat melalui OJK 8.G.7 yang menunjukkan penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten atau perusahaan publik berdasarkan keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan lembaga keuangan. Kemudian, tahap yang ketiga dari report atau laporan ini adalah memberikan opini. Sebagaimana kita tahu bahwa opini ini terdiri dari 4. Yang pertama adalah wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion. Yang kedua adalah wajar dengan pengecualian atau qualified opinion. Kemudian yang ketiga adalah tidak memberikan pendapat atau disclaimer opinion. Dan yang keempat adalah tidak wajar atau adverse opinion. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat buat Anda dan juga saya. Jika terdapat kritik dan saran, dapat dikirim melalui email saya, putriasmelia799@gmail.com. Terima kasih.